disimak baik-baik. Kemudian terakhir nanti saya akan evaluasi kalian sejauh mana pemahaman tentang penjelasan saya. Nanti setelah saya menjelaskan, jika ingin ditanyakan, tanyakan. Kalau memang sudah mengerti, bilang mengerti. Oke? Sebelum kita masuk pada materi, lebih baiknya, alangkah baiknya kemudian berdoa dulu. Ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Oke, sekarang kita masuk di materi. Materi yang akan saya bawakan yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu terbagi menjadi dua. Yang pertama di sini itu ada kunci diktonomi. Nah, kunci diktonomi ini adalah kunci determinasi yang terdiri atas keterangan yang berlawanan dan ciri-ciri yang jenis atau kelompok tersebut. Nah, kunci diktonomi ini memiliki dua pilihan. Di setiap cabang, kunci ini dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar dan perlahan turun. Kemudian perlahan dibagi menjadi kelompok lebih kecil dan lebih kecil sampai tidak ada lagi pilihan yang memungkinkan. Nah, di sini ada apa lagi? Kunci diktonomi dengan klasifikasi hewan vertebrata. Tahu klasifikasi hewan vertebrata itu apa? Ada yang tahu hewan vertebrata itu apa? Nggak ada, salah. Yang lain? Nah, hewan vertebrata itu hewan yang bertulang belakang. Coba ulang, hewan vertebrata itu apa? Hewan yang bertulang belakang. Vertebrata itu hewan yang bertulang belakang, sedangkan invertebrata itu hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, contoh hewan dari hewan vertebrata itu, hewan yang bertulang belakang itu seperti apa? Hewan. Ya, sapi. Lain? Apa? Tikus ya. Ya, itu termasuk dalam kelompok mamalia. Nah, vertebrata itu terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama itu ada mamalia. Mamalia itu contoh hewannya seperti apa? Harimau, gajah, sapi,
sarafnya itu berpusat di otak. Nah, kemudian yang keempat ada sistem peredaran darah tertutup dengan jantung sebagai pusatnya. Kemudian bernapas menggunakan insang atau paru-paru. Tahu hewan yang bernapas menggunakan insang apa? Ikan. Yang bernapas menggunakan paru-paru? Apa? Mamalia. Bernapas menggunakan paru-paru. Nah, kemudian klasifikasi vertebrata terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama apa? Mamalia. Contohnya 1. Yang kedua ada apes. Contohnya Burung. yang ketiga reptil. Contohnya apa? Ular. Yang keempat ada fishes. Contohnya Ikan. yang kelima amfibi. Katak. Contohnya kakak. Oke. Nah, sekarang fishes atau ikan. Nah, ikan ini hidup di Laut. air. Di laut atau di air. Kemudian bernapas menggunakan tubuh ditutupi sisik. Kemudian berdarah dingin. Tahu berdarah dingin, hewan berdarah dingin sama berdarah panas? Gimana? Coba kalau apa yang berdarah dingin? Contohnya apa tadi sudah disebutkan? Ya. Apa lagi? Hewan berdarah dingin itu hidup di laut. Sedangkan yang berdarah panas itu seperti atau yang bisa mengatur suhunya. Dia bisa menyesuaikan antara suhu darah tinggi sama suhu darah dingin. Kemudian contoh dari hewan yang berdarah panas itu atau bisa menyesuaikan itu ada di mamalia. Sapi seperti itu bisa menyesuaikan suhu apa lagi? Berdarah dingin atau berdarah panas, dia bisa menyesuaikan. Kemudian contoh dari fishes itu ada ikan mas, hiu dan pari. Kemudian amfibi juga bisa, atau contohnya seperti katak. Amfibi hidup di air dan di darat. Jika di air dia bernapas di amfibi itu atau katak, dia kalau di air atau masih beruduk, tahu kan katak yang masih beruduk dia kecil, dia itu sebelum dewasa bernapas menggunakan insang. Setelah dewasa dia bernapas menggunakan paru-paru, makanya dia bisa hidup di air dan darat. Kemudian dia juga berdarah dingin, mengalami metamorfosis. Nah, contoh hewan yang ketiga ada reptil atau buaya. Tahu buaya? Nah, dia ini hidup di darat. Ada juga beberapa di air. Kemudian tubuh ditutupi sisik yang keras. Kemudian dia bernapas dengan paru-paru. Dia juga berdarah dingin. Kemudian ada apes, burung. Di sini contohnya ada ayam. Tubuh ditutupi dengan bulu, bernapas dengan paru-paru, memiliki sayap, bertelur dengan cangkang keras. Contohnya itu ada elang, merpati, dan ayam. Kemudian ada mamalia. Tubuh ditutupi rambut, bernapas dengan paru-paru. Nah, ini tadi yang saya bilang hewan yang berdarah panas. Itu sapi, dia hewan berdarah panas. Kemudian dia melahirkan dan menyusui. Melahirkan dan menyusui anaknya. Kemudian sebelum kita masuk di klasifikasi makhluk hidup di Masmudon, di klasifikasi makhluk hidup tentang kunci diktonomi atau klasifikasi hewan vertebrata, ada yang bertanya? Ngerti? Ngerti semua? Berarti saya tanya dulu. Tadi klasifikasi hewan vertebrata terbagi menjadi berapa? 5. Pertama apa? Terus kalian bisa nanti di klasifikasi hewan vertebrata. Oke, sekarang untuk pertemuan kita sampai sini saja.
Seperti awal